Sejak Amerika Serikat menarik diri dari Afghanistan, negara tersebut berada dalam dilema pembangunan, dan isolasi serta sanksi dari masyarakat internasional belum menunjukkan tanda-tanda akan melambat. Setelah Taliban berkuasa, mereka bekerja sangat keras untuk membangkitkan pembangunan kembali negara tersebut, seperti membangun kembali infrastruktur dan mendorong pembangunan pertanian. Namun, karena beratnya masalah keamanan, investor internasional tidak terlalu antusias dengan Afghanistan dalam 2 tahun terakhir. Sekarang, Taliban perlu menemukan mitra yang kuat untuk mengubah situasi ini, dan mereka selalu menganggap Tiongkok sebagai mitra penting yang potensial. Untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan Tiongkok, Taliban baru-baru ini memutuskan untuk menginvestasikan 62 miliar rupiah untuk memulai kembali proyek jalan yang telah ditangguhkan selama 60 tahun. Jalan ini, yang panjangnya hanya 50 km, meskipun tampaknya tidak panjang, merupakan jalan utama yang menghubungkan koridor Wuhan dan perbatasan Tiongkok. Taliban telah mencoba berkomunikasi dengan Tiongkok berkali-kali, dan bahkan secara terbuka meminta Tiongkok untuk membuka perbatasannya, dengan harapan dapat meningkatkan perdagangan antara kedua belah pihak melalui koridor Wuhan. Namun sejauh ini, Tiongkok belum menanggapi hal ini. Jadi, seberapa pentingkah jalan menuju Afghanistan ini? Mengapa Tiongkok bungkam tentang proyek ini? Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan channel kami, sehingga Anda dapat menerima semua konten video terbaru kami. Sekarang, mari kita bahas topik hari ini. Afghanistan telah terlibat dalam perang yang sedang berlangsung sejak 2001, yang berakhir lebih dari 20 tahun lalu ketika Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021. Namun, konflik jangka panjang tersebut telah menghancurkan fondasi ekonomi negara tersebut, membuat Afghanistan sangat bergantung pada bantuan internasional selama lebih dari 10 tahun. Setelah penarikan pasukan Amerika Serikat, aset Afghanistan senilai hampir 154 triliun rupiah di Amerika Serikat juga dibekukan, yang memperburuk keadaan ekonomi domestik dan memberikan tekanan finansial yang besar padanya. Kini, meski pemerintahan sementara Taliban telah berkuasa selama 3 tahun, ekonomi domestik masih dalam kondisi yang sangat sulit. Harga yang melambung tinggi telah sangat mengurangi kemampuan konsumsi masyarakat biasa. Pertumbuhan ekonomi tidak memiliki semangat, motivasi, dan standar hidup masyarakat terus menurun. Tanpa bantuan masyarakat internasional, Afghanistan hampir tidak dapat mempertahankan stabilitas sosial yang rapuh itu. Dalam hal ini, menjadi sangat mendesak untuk membangkitkan pembangunan ekonomi. Sejak Taliban mengambil alih Afghanistan, mereka memang telah bekerja keras untuk mengubah wajah negara itu. Namun, gejolak ekonomi dan sosial pasca perang telah membuat situasi menjadi lebih sulit, dan masyarakat internasional lambat mengakui pemerintahan sementara Taliban, yang telah menyebabkan banyak perusahaan menunggu dan melihat untuk berinvestasi di Afghanistan. Namun, kabar baiknya adalah tidak semua negara menjauh dari Afghanistan. Misalnya, pada tahun 2021, tak lama setelah Taliban berkuasa, Tiongkok mengunjungi ibu kota Afghanistan, Kabul, dan mencapai kesepakatan impor dengan Afghanistan hingga 300 juta dolar. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Afghanistan akan mengekspor 45 ton kacang pinus ke Tiongkok. Ini merupakan ekspor pertama Afghanistan ke Tiongkok sejak Taliban berkuasa. Selain itu, Menteri Perdagangan Afghanistan pergi ke Beijing pada Oktober tahun lalu untuk menghadiri KTT Sabuk dan Jalan Ketiga. Pemerintah Taliban mengatakan bahwa mereka sangat ingin bergabung dengan inisiatif Sabuk dan Jalan, dan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas kerjasama perdagangan dengan Tiongkok. Sikap positif ini membuat Taliban menyadari bahwa menjalin hubungan ekonomi yang lebih erat dengan Tiongkok sangat penting bagi pembangunan nasionalnya. Selain itu,
Afghanistan memiliki berbagai sumber daya yang sangat dibutuhkan Tiongkok, seperti litium, tembaga dan besi, yang merupakan elemen yang sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi Tiongkok. Melihat hal ini, pemerintah Taliban tentu saja merasa sangat percaya diri, karena menganggap Afghanistan kini memiliki lebih banyak potensi untuk menarik investasi daripada sebelumnya. Mereka menaruh harapan besar pada kerjasama ekonomi dengan Tiongkok. Setelah mengunjungi Tiongkok tahun lalu, pemerintah Taliban memulai proyek infrastruktur yang sangat penting, yaitu jalur perdagangan darat yang disebut Pamir Kecil. Proyek ini sepenuhnya didanai oleh Taliban sendiri, dengan total investasi hingga 62 miliar rupiah. Menurut rencana, Jalan Raya Pamir Kecil memiliki panjang 50 km dan lebar 5 meter, dengan tujuan untuk menghubungkan Tiongkok dan Afghanistan secara dekat. Jadi, apa sebenarnya yang menyebabkan Afghanistan untuk berinvestasi dalam proyek sebesar itu, ketika ekonomi pasca perangnya hampir hancur? Faktanya, Jalan Raya Pamir Kecil adalah bagian penting dari koridor Wahan. Tahukah Anda koridor Wahan? Ini adalah jalur sempit dan membentang dari timur ke barat, menghubungkan Provinsi Badakhshan di Afghanistan dan daerah otonomi Uighur Xinjiang di Tiongkok. Seluruh koridor tersebut panjangnya sekitar 500 km, yang 100 km di antaranya berada di Tiongkok, dan 300 km sisanya berada di Afghanistan. Koridor tersebut berbatasan dengan Tajikistan di utara dan Pakistan di selatan, dan lokasinya sangat penting. Di ujung timur koridor, perbatasan antara Tiongkok dan Afghanistan hanya sepanjang 92 km, yang menjadikan Afghanistan sebagai perbatasan terpendek di antara semua negara yang berbatasan dengan Tiongkok. Setelah jalan tersebut dibangun, Afghanistan akan dapat berdagang langsung dengan Tiongkok melalui jalan ini. Pemerintah Taliban bahkan menyebut Jalan Raya Koridor Wahan sebagai jalan kebahagiaan. Mereka berharap bahwa setelah jalan tersebut selesai dibangun, pertumbuhan ekonomi Afghanistan dapat mencapai hingga 50%. Hal ini menunjukkan keyakinan Taliban terhadap proyek tersebut dan harapan mereka yang kuat untuk kebangkitan ekonomi di masa mendatang. Namun, medan koridor Wahan sangat kompleks, dengan ketinggian rata-rata lebih dari 4.000 meter, yang merupakan daerah pegunungan dataran tinggi yang khas. Iklim di sini ekstrim, dan sebagian besar waktu ditutupi dengan salju tebal, yang mengakibatkan periode penutupan gunung yang panjang. Karena lingkungan alam dan kondisi medannya yang keras, tempat ini pada dasarnya adalah dataran tinggi gurun dengan sedikit orang yang tinggal di sini. Karena itu, proses pembangunan koridor Wahan sangat berliku-liku. Butuh waktu 15 tahun dari usulan awal rencana hingga penyelesaian akhir jalan raya, dan koridor Wahan akhirnya berubah dari konsep menjadi kenyataan. Pada awal tahun 2009, Afghanistan mengusulkan rencana untuk membangun jalan raya Wahan. Bagian pertama dimulai dari Faizabad di ujung paling barat koridor Wahan dan meluas ke Ishkasim di tengah, sekitar 150 km. Bagian kedua membentang dari Ishkasim hingga perbatasan Tiongkok-Afghanistan, sekitar 350 km panjangnya. Namun, rencana ini belum benar-benar dilaksanakan sejak diusulkan. Situasi baru berubah pada tahun 2019. Amerika Serikat berinisiatif memberikan dana pembangunan jalan sebesar 262 miliar rupiah kepada bekas pemerintah Afghanistan, dan secara aktif merekomendasikan perusahaan berlatar belakang Amerika untuk melaksanakan proyek jalan raya ini. Pada saat yang sama, Amerika Serikat juga secara aktif meminta penempatan fasilitas militer di Afghanistan sebagai salah satu syarat untuk mendukung pembangunan jalan raya tersebut. Karena jalan raya tersebut terletak di dataran tinggi, jalan raya tersebut menghadapi banyak kesulitan selama proses pembangunan. Hingga tahun 2021, ketika militer Amerika Serikat menarik diri dari Afghanistan, baru 450 km jalan raya yang dibangun, dan 50 km terakhir menuju perbatasan Tiongkok belum dimulai.
Baru pada bulan Juli tahun ini pemerintah Taliban mengumumkan bahwa jalan raya Pamir kecil yang menuju perbatasan Tiongkok akhirnya rampung dan menunggu Tiongkok untuk membuka jalur perbatasan dan setuju untuk melakukan perdagangan perbatasan melalui jalan raya tersebut. Namun, meskipun jalan raya telah dibangun hingga perbatasan Tiongkok belum setuju untuk membuka perbatasan untuk terhubung dengan Afghanistan, tetapi belum menyatakan penolakan yang jelas. Jadi mengapa demikian? Saya pikir hal pertama yang harus difokuskan adalah keamanan. Meskipun Afghanistan memiliki sumber daya mineral yang kaya, yang menjadikannya area utama bagi Tiongkok untuk mengekspor sumber daya, risiko keamanan masih ada. Saat ini, pemerintahan sementara Taliban belum sepenuhnya membasmi organisasi ekstremis di negara tersebut, dan serangan teroris masih terjadi dari waktu ke waktu. Meskipun Taliban telah membentuk pemerintahan sementara selama lebih dari 2 tahun, stabilitas internalnya masih belum memadai, dan banyak kelompok bersenjata anti-Taliban sering aktif di Afghanistan. Dalam lingkungan keamanan seperti itu, jika proyek bersama Tiongkok dan Taliban mulai dibangun dan dioperasikan, apakah pemerintah Taliban dapat menjamin keselamatan staf dan proyek Tiongkok akan menjadi masalah yang perlu menjadi fokus pemerintah Tiongkok? Oleh karena itu, situasi keamanan di Afghanistan masih cukup rumit dan tidak cukup bagi Tiongkok untuk sepenuhnya mengesampingkan kekhawatirannya dan membuka perbatasannya dengan percaya diri untuk mengizinkan personel Afghanistan memasuki Tiongkok secara langsung melalui koridor Wuhan. Selain itu, jalan raya Pamir kecil saat ini hanya merupakan prototipe awal. Karena kurangnya kapasitas industri dan pengalaman konstruksi infrastruktur Afghanistan, dan kurangnya insinyur yang cukup untuk merencanakan dan merancang jalan, sebagian besar jalan yang akhirnya dibangun hanyalah jalan kerikil. Jalan yang sederhana seperti itu sulit untuk menahan transportasi barang jangka panjang, terutama jika sumber daya mineral Afghanistan perlu diangkut melalui jalur ini. Jika jalan tersebut tidak dapat dilalui dengan baik, maka biaya perawatannya akan sangat tinggi. Oleh karena itu, apakah Afghanistan memiliki cukup tenaga kerja dan sumber daya keuangan untuk memastikan kelancaran arus jalan dalam jangka panjang? Juga merupakan masalah penting. Meskipun koridor Wuhan kuno merupakan jalur penting di jalur sutra, kondisi alamnya sangat keras. Ada beberapa bulan salju lebat setiap tahun, dan pembangunan jalan serta perawatan selanjutnya sangat sulit. Meskipun bagi Taliban, jika pintu Tiongkok dapat dibuka melalui koridor Wuhan, hal itu dapat memberi Afghanistan pasar ekspor yang besar, meningkatkan pendapatan ekonomi, dan menjadikan Afghanistan sebagai stasiun transit logistik bagi Tiongkok dan negara-negara tetangga Afghanistan, serta meningkatkan perdagangan dan bisnis logistik di Afghanistan. Namun, Tiongkok juga harus menyadari bahwa dengan semakin dalamnya kerjasama Tiongkok-Afghanistan, transportasi jalan saja masih jauh dari cukup, dan pembangunan rel kereta api pasti akan menjadi fokus berikutnya. Oleh karena itu, Tiongkok tidak sepenuhnya setuju untuk bekerja sama melalui koridor Wuhan, tetapi mengusulkan rencana alternatif untuk memperluas koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan ke Afghanistan, dan memasukkan Afghanistan ke dalam sabuk dan jalan setelah berkonsultasi dengan Pakistan. Mengingat koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan telah mencapai hasil tertentu, rencana ini jelas lebih masuk akal. Agar tidak ketinggalan proyek dan berita terbaru kami di masa mendatang, pastikan Anda berlangganan saluran kami dan mengaktifkan notifikasi. Kami akan terus memberi Anda video yang lebih menarik.